proclaimed they were the Matazetas, or Zetas killers. Buenas tardes. Meksiko, sebuah negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam. Namun di balik pesonanya, tersembunyi dunia gelap yang dipenuhi kekerasan, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Di antara banyak kartel yang beroperasi di negara ini, ada satu yang dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kebrutalan dan strateginya yang tak tertandingi. Sebuah organisasi yang tidak hanya menguasai perdagangan narkoba, tetapi juga meneror kota-kota dengan taktik perang dan eksekusi massal. Mereka adalah Los Zetas. Tidak seperti kartel lainnya yang tumbuh dari jalur perdagangan narkoba tradisional, Los Zetas lahir dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka berasal dari pasukan khusus militer Meksiko. Orang-orang yang seharusnya melindungi negara justru berbalik menjadi penjahat paling ditakuti di Amerika Latin. Dengan pelatihan tempur yang canggih, persenjataan militer, dan jaringan intelijen yang luas, Los Zetas mengubah dunia kriminal menjadi medan perang. Mereka bukan hanya penyelundup narkoba, mereka adalah algojo, penculik, pemeras, dan penyebab teror. Mayat-mayat tanpa kepala yang tergantung di jembatan, desa-desa yang rata dengan tanah, bisnis yang dihancurkan jika menolak membayar perlindungan. Semua ini adalah bagian dari metode mereka untuk menguasai wilayah. Namun, seperti banyak kekuatan besar dalam sejarah, kebrutalan yang mereka tanamkan akhirnya menjadi pedang bermata dua. Bagaimana sekelompok tentara elit bisa berubah menjadi kartel paling berbahaya? Bagaimana mereka mengendalikan bisnis kriminal yang melampaui batas negara? Dan bagaimana mereka akhirnya jatuh dari puncak kekuasaan? Ini adalah kisah Los Zetas, kartel yang mengubah perang narkoba di Meksiko menjadi sesuatu yang lebih brutal daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Untuk memahami bagaimana Los Zetas menjadi salah satu kartel paling brutal dalam sejarah, kita harus melihat ke masa lalu, ke asal-usul mereka yang berbeda dari kelompok kriminal lainnya. Di akhir tahun 1990-an, Meksiko berada dalam kekacauan. Kartel narkoba semakin besar dan kuat, dan persaingan antar kelompok semakin sengit. Kartel Teluk, yang saat itu merupakan salah satu organisasi kriminal paling berpengaruh, menyadari bahwa mereka membutuhkan perlindungan yang lebih dari sekedar preman bersenjata. Mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki pelatihan militer, disiplin, dan keterampilan bertempur yang lebih tinggi dibandingkan musuh mereka. Solusinya, mereka merekrut tentara. Disinilah Los Zetas lahir. Mereka bukan kriminal biasa. Mereka adalah mantan anggota pasukan khusus Angkatan Darat Meksiko, yang dikenal sebagai Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales atau GAFE. Satuan ini adalah pasukan elit yang dilatih untuk operasi tempur beresiko tinggi, termasuk perang melawan narkotika. Namun, sejumlah anggota GAFE membelot dari tugas mereka sebagai penjaga hukum dan memilih bergabung dengan dunia kriminal. Mereka direkrut langsung oleh Ociel Cardenas Guillen, yaitu pemimpin kartel Teluk, untuk menjadi unit keamanan pribadi yang melindungi bisnis kartel. Kelompok ini dipimpin oleh Arturo Guzman de Cana, seorang mantan perwira militer yang kemudian menjadi salah satu tokoh utama dalam transformasi Los Zetas menjadi kekuatan yang independen. Sejak awal, Los Zetas sudah berbeda. Mereka membawa taktik militer ke dalam dunia kejahatan, strategi pertempuran, penggunaan teknologi kemampuan canggih, dan operasi hit and run yang terkoordinasi dengan baik. Mereka bukan hanya sekedar pelindung bagi kartel Teluk, mereka juga menjadi pasukan eksekusi, penculik, pengintimidasi bagi siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Keberhasilan mereka membuat kartel Teluk semakin kuat. Dengan Los Zetas di bawah kendali mereka, wilayah kekuatan kartel semakin luas dan saingan-saingan mereka semakin sulit untuk melawan. Namun seiring berjalannya waktu, Los Zetas mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak perlu terus bekerja di bawah kartel Teluk. Mereka memiliki kekuatan, sumber daya, dan keahlian militer yang memungkinkan mereka untuk berdiri sendiri. Ambisi ini akhirnya membawa mereka ke titik yang tidak terelakkan, perpecahan yang akan mengubah jalannya perang narkoba di Meksiko selamanya. Ketika Los Zetas pertama kali dibentuk,
Mereka hanyalah unit paramiliter yang bekerja untuk kartel Teluk. Namun, dengan kekuatan yang semakin besar, ambisi mereka pun ikut berkembang. Mereka tidak lagi puas sekedar menjadi pelindung atau algojo bagi organisasi lain. Mereka ingin mengendalikan bisnis narkoba mereka sendiri. Ketegangan antara Los Zetas dan kartel Teluk terus meningkat hingga akhirnya mencapai titik didih pada tahun 2010. Perselisihan internal yang berkepanjangan berubah menjadi konflik terbuka yang berujung pada salah satu perang antar kartel paling brutal dalam sejarah Meksiko. Perpecahan ini mengubah peta kejahatan terorganisir di negara tersebut. Sebelum perpecahan, kartel Teluk dan Los Zetas bersama-sama menguasai bagian timur laut Meksiko, termasuk negara bagian Tamaulipas, Nuevo León, dan Veracruz. Namun setelah perpisahan, wilayah-wilayah ini berubah menjadi medan perang yang dipenuhi kekerasan dan pembunuhan. Los Zetas dengan latar belakang militer mereka menerapkan taktik perang gerilya untuk menguasai wilayah. Mereka tidak hanya menyerang musuh-musuh mereka secara langsung, tetapi juga menggunakan strategi yang jauh lebih brutal, eksekusi massal, penculikan, dan serangan teror yang menargetkan tidak hanya anggota kartel lain, tetapi juga polisi, jurnalis, dan warga sipil. Salah satu momen paling mengerikan dari perang ini adalah pembantaian San Fernando pada tahun 2010 dan 2011, di mana ratusan orang, sebagian besar migran dari Amerika Tengah, diculik dan dieksekusi oleh Los Zetas. Mereka dibunuh hanya karena menolak bekerja untuk kartel atau karena tidak mampu membayar uang tebusan. Tubuh-tubuh mereka ditemukan dalam kuburan massal yang tersebar di berbagai lokasi. Taktik teror ini menjadi ciri khas Los Zetas. Berbeda dengan kartel lain yang seringkali mengandalkan aliansi sosial dan suap untuk mengendalikan suatu wilayah, Los Zetas menggunakan ketakutan sebagai senjata utama mereka. Mayat-mayat dengan pesan ancaman sering ditemukan tergantung di jembatan atau dibiarkan membusuk di jalanan sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan mereka. Los Zetas juga terkenal karena cara mereka menghancurkan musuh. Mereka menggunakan metode penyiksaan ekstrim dan eksekusi yang direkam dan disebarluaskan, tidak hanya untuk menakut-nakuti musuh mereka, tetapi juga sebagai alat propaganda. Dengan kebrutalan yang semakin meningkat, Los Zetas menjadi musuh utama tidak hanya bagi kartel lain, tetapi juga bagi pemerintah Meksiko. Pemerintah mulai meningkatkan upaya untuk memberantas mereka, tetapi Los Zetas tidak seperti kartel lain. Mereka bukan hanya jaringan kriminal, tetapi juga mesin perang yang terlatih. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan dari pemerintah dan meningkatnya konflik internal, Los Zetas mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ambisi mereka yang besar, yang dulu memberi mereka kekuatan, kini menjadi bumerang yang akan membawa mereka menuju kehancuran. Bagi kebanyakan kartel di Meksiko, bisnis utama mereka adalah perdagangan narkoba. Namun Los Zetas mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka tidak hanya bergantung pada penjualan kokain atau metamfetamin. Mereka memperluas bisnis mereka ke hampir setiap bentuk kejahatan yang bisa menghasilkan uang. Setelah memisahkan diri dari kartel Teluk, Los Zetas mulai mengembangkan jaringan mereka sendiri, menciptakan sumber pendapatan dari berbagai kegiatan ilegal. Salah satu sumber pemasukan terbesar mereka adalah pemerasan dan pajak perlindungan. Setiap bisnis di wilayah yang mereka kuasai, mulai dari toko kecil hingga perusahaan besar, harus membayar kepada Los Zetas jika ingin tetap beroperasi. Menolak berarti menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Selain itu, Los Zetas juga menjadi salah satu kelompok kriminal paling aktif dalam penculikan untuk tebusan. Mereka tidak hanya menargetkan pengusaha atau pejabat kaya, tetapi juga orang-orang biasa, termasuk imigran yang mencoba menyeberang ke Amerika Serikat. Banyak dari mereka yang tidak mampu membayar tebusan akhirnya dibunuh atau dijual ke jaringan perdagangan manusia. Perdagangan manusia menjadi bisnis lain yang sangat menguntungkan bagi Los Zetas. Mereka mengendalikan jalur penyelundupan manusia dari Amerika Tengah ke Amerika Serikat. Seringkali memperlakukan para migran sebagai barang dagangan. Para korban dipaksa bekerja di ladang, menjadi pekerja seks, atau bahkan direkrut secara paksa sebagai tentara bagi kartel. Di luar Meksiko, Los Zetas memperluas operasinya ke Amerika Tengah, terutama di Guatemala, di mana mereka membentuk aliansi dengan kelompok kriminal lokal dan memperkuat jalur penyelundupan narkoba. Di Amerika Serikat, mereka membangun jaringan distribusi yang memungkinkan mereka menjual narkoba langsung di pasar domestik, mengurangi ketergantungan pada perantara.
Salah satu hal yang membuat Los Zetas semakin berbahaya adalah kemampuan mereka untuk menyusup ke dalam institusi pemerintah. Dengan uang dan ancaman kekerasan, mereka berhasil menyuap pejabat, polisi, bahkan personel militer, memastikan bahwa operasi mereka bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Namun seperti semua organisasi kriminal besar, semakin luas jaringan mereka, semakin sulit pula untuk mengendalikannya. Dengan semakin banyak sumber pendapatan, faksi-faksi di dalam Los Zetas mulai bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Dan inilah menjadi awal dari kejatuhan mereka. Di puncak kekuasaannya, Los Zetas memang tampak tak terhentikan. Mereka menguasai wilayah yang luas, mengendalikan berbagai bisnis ilegal, dan menyebarkan teror ke seluruh Meksiko dan sekitarnya. Namun seperti banyak kekuatan kriminal besar lainnya, keserakahan, konflik internal, dan tekanan eksternal akhirnya membawa mereka menuju kehancuran. Salah satu faktor utama yang melemahkan Los Zetas adalah perpecahan di dalam organisasi mereka sendiri. Setelah perpecahan dari kartel Teluk pada 2010, Los Zetas tumbuh menjadi organisasi besar dengan banyak pemimpin dan kelompok yang beroperasi secara semi-independen. Seiring waktu, faksi-faksi ini mulai saling bersaing. Puncaknya terjadi pada tahun 2012 ketika Los Zetas terpecah menjadi dua kubu besar, Zetas Vieja Escuela yang ingin tetap mempertahankan struktur organisasi asli mereka, dan Cartel del Noreste, kelompok baru yang dipimpin oleh generasi yang lebih muda dan lebih brutal. Konflik internal ini melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan dan membuat mereka lebih rentan terhadap serangan dari pemerintah maupun kartel saingan. Di saat yang sama, tekanan dari pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat semakin meningkat. Pemerintah Meksiko di bawah kepemimpinan Presiden Felipe Calderón dan penerusnya Enrique Pena Nieto melancarkan operasi militer besar-besaran untuk menangkap atau membunuh para pemimpin kartel. Beberapa pukulan besar terhadap Los Zetas yaitu kematian Arturo Guzman de Cana tahun 2002. Dia adalah salah satu pendiri utama Los Zetas yang tewas dalam operasi militer. Lalu penangkapan Miguel Angel Trevino Morales tahun 2013. Dirinya adalah salah satu pemimpin paling brutal Los Zetas yang terkenal karena metode eksekusinya yang mengerikan, ditangkap oleh pasukan keamanan Meksiko. Kemudian penangkapan Omar Trevino Morales pada tahun 2015. Dirinya adalah saudara Miguel Trevino dan pemimpin utama Los Zetas berikutnya juga ditangkap. Tanpa kepemimpinan yang kuat, Los Zetas semakin terpecah. Beberapa anggota mereka membelot ke kartel lain, sementara yang tersisa terus bertempur satu sama lain untuk memperebutkan kendali atas wilayah dan bisnis ilegal. Selain itu, perubahan strategi pemerintah dalam menghadapi kartel juga berdampak besar. Alih-alih hanya menargetkan para pemimpin, otoritas mulai menghancurkan infrastruktur logistik mereka, menutup jalur penyelundupan, dan membekukan aset keuangan mereka. Ini membuat Los Zetas semakin sulit untuk beroperasi dengan efisien. Saat ini, Los Zetas tidak lagi menjadi kekuatan dominan seperti dulu. Mereka masih ada, tetapi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih terfragmentasi dan kurang terorganisir. Sisa-sisa mereka seperti Cartel del Noreste masih aktif di beberapa wilayah, tetapi mereka tidak lagi memiliki pengaruh besar seperti di masa kejayaan mereka. Namun, meskipun mereka telah melemah, jejak kekejaman Los Zetas masih terasa di Meksiko. Mereka meninggalkan warisan ketakutan, kehancuran, dan metode kekerasan yang bahkan masih digunakan oleh kartel-kartel lain hingga saat ini. Los Zetas mungkin tidak lagi mendominasi, tetapi bayangan mereka masih menghantui dunia kriminal Meksiko. Meskipun Los Zetas telah melemah, dampak yang mereka tinggalkan masih terasa hingga hari ini. Metode brutal mereka menjadi standar baru dalam dunia kartel. Kekerasan ekstrim yang mereka ciptakan telah menginspirasi kelompok-kelompok lain untuk melakukan hal yang sama, memperpanjang siklus teror di Meksiko. Perang narkoba di negara itu belum berakhir. Setiap kali satu kartel jatuh, yang lain muncul menggantikannya. Kejahatan terorganisir terus berevolusi, mencari cara baru untuk bertahan dan berkembang di tengah tekanan pemerintah dan persaingan antar kartel. Mungkin Los Zetas sudah tidak lagi sekuat dulu, tetapi pertanyaannya, apakah Meksiko bisa keluar dari lingkaran kekerasan ini? Atau apakah akan ada kelompok baru yang lebih brutal menggantikan mereka?